Pada kesempatan ini saya mengajak kita melalui sebuah pembuka. Hari ini karena kita awali tugas kita dengan sebuah kami percaya bahwa tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Pada saat ini kami berkumpul mohon kehadiran Romo di tengah kami. Teguhkan hati kami yang lemah, kuatkan iman kami yang goyah, dan ajarlah kami untuk tetap percaya bahwa kenyataanmu selalu nyata, bahkan dalam masa yang paling sulit. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mau membesarkan kasih dan kebenaran hari ini demi Kristus Tuhan dan Pengajar kami. Amin. Saat intinya diambil dari Matius 15 ayat 13 sampai dengan 21. Bacaan dari Injil Matius. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat menuju kota mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya berbelas kasihan kepada mereka, dan dia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat mengambil makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 baku penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, dan tidak termasuk perempuan dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada tema pada ini yang saya bawakan yaitu kenyataan Tuhan. Pada tema ini saya
menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, terutama saat mereka menghadapi penderitaan, kegagalan, atau pergumulan hidup. Walaupun secara manusiawi kita merasa takut, lemah, atau sendirian, iman mengajarkan bahwa Tuhan tetap hadir, menyertai dan menguatkan. Kenyataan Tuhan bukan berarti hidup bebas dari masalah, tetapi berarti kita tidak berjalan sendirian dalam masalah. Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, dan harapan agar kita mampu bertahan dan bertumbuh melalui setiap kesulitan. Pesan Injil pada hari ini menegaskan bahwa Allah hadir secara nyata melalui diri Yesus Kristus. Dalam penderitaan, penolakan, bahkan wafatnya disalib, Yesus menunjukkan bahwa Tuhan tidak jauh dari kesulitan manusia. Dia justru masuk dan mengambil bagian di dalamnya. Dalam Injil ini, Yesus selalu mendekati mereka yang lemah, sakit, putus asa, dan berdosa, yang menghibur, menyembuhkan, dan memberi harapan. Puncaknya adalah kebangkitannya yang menjadi tanda bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju hidup baru. Kenyataan Tuhan berbeda tadi, tetapi nyata adalah Yesus yang berjalan bersama. Di masa sulit dalam berpasca ini, Injil ini mengajak kita untuk tetap percaya karena Tuhan bekerja bahkan dalam situasi yang tanpa gelap. Dalam tema yang kita kerja pada hari ini dan bacaan yang mau saya dibaca, mari kita merenungkan dan merefleksikan kembali iman di dalam diri kita. Di sini saya akan mengajukan dua pertanyaan saja. Yang pertama, dalam situasi sulit yang sedang atau pernah kalian alami, apakah kalian tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Yang kedua, bagaimana cara kita merasakan atau menemukan kehadiran Tuhan yang nanti saya silakan merenungkan dan berpikir diri beberapa menit. Lalu itu berkaitan dengan pengalaman atau menceritakan pengalaman kita dan pengalaman sehari-hari, pengalaman kita yang sudah berlalu. Satu untuk membayangkan pengalaman dalam kita masing-masing. Pertama dari saya, dalam tema ini saya akan menceritakan atau menceritakan pengalaman kehidupan saya. Dengan tema ini menyertakan Tuhan di masa Prapaskah. Di masa Prapaskah ini saya akan menjelaskan atau membagi sedikit tentang pengalaman kepada saudara-saudara sekalian bahwa di masa Prapaskah ini adalah masa pertobatan, di mana masa Prapaskah ini kita membutuhkan pertobatan, membersihkan diri kita dan banyak mengikuti perayaan Ekaristi sehingga kita ini bisa bertobat sungguh-sungguh atau berjalan bersama Tuhan di masa sulit ini. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudari untuk berjalan bersama Tuhan di masa sulit ini atau masa Prapaskah ini. Di masa Prapaskah ini kita akan
berjalan bersama Tuhan melalui kehidupan sehari-hari seperti kita rajin beribadah atau rajin bekerja dengan ikhlas, walaupun apapun tentang hidup kita sehari-hari kita harus menjalani dengan ikhlas. Pada kesempatan ini saya akan kembali ke dalam saya pada masa saya masih SMA. Pada masa SMA saya seringkali berbuat hal yang tidak sesuai dengan permintaan dari orang tua saya. Setelah saya tamat dari SMP, saya masuk di SMA Negeri Terdekat. Pada pertama saya masuk di SMA Negeri Terdekat, saya langsung bergaul dengan orang yang tidak beriman atau orang yang tidak pernah mendekati dirinya berdoa, atau hari Minggu itu dia tidak pernah di gereja. Pada kesempatan itu saya tidak berpikir untuk memilih teman atau bergaul secara memilih, tapi saya prinsip saya harus bergaul rata atau bergaul tidak memandang siapa itu. Dan saya masuk pertama kali SMA Negeri, saya langsung bergaul bersama kakak kelas yang juga mabok, yang tiap harinya suka bolos. Akhirnya saya masuk ke dalam, terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Pada kesempatan itu saya bergaul tidak sehat dan saya juga tidak mendengar omongan dari kedua orang tua saya. Sampai saya naik kelas 2, saya tetap dengan gelar seperti itu, dengan prinsip seperti itu. Dan pada kelas 3, pada saat saya semester akhir, semester 2, setelah semester ganjil, kami semua berkumpul bahwa kami mempersiapkan diri untuk bisa bergaul dengan sehat. Tapi pada kesempatan itu semuanya tidak berjalan dengan baik, karena pada kesempatan itu ada Komisi Satpol PP yang datang untuk kejar kami, karena kami tujuannya untuk meminta maaf kepada PC karena kami pernah ada kasus yang mengotori nama baik sekolah. Pada kesempatan itu saya mengajak teman-teman untuk meminta maaf kepada PC, tapi teman-teman yang lain setuju, yang lain tidak setuju. Dan pada kelas 3 setelah tamat, saya menemukan bahwa perjalanan saya pada saat masa SMA itu memang tidaklah seimbang dengan pribadi saya. Dulunya saya yang pengikut atau penurut omongan orang tua. Setelah masuk ke SMA mereka, saya juga pernah disita raport saya. Kalau saya dulu pernah ada kasus saya dilapor oleh orang tua anak kelas saya. Itu ada surat dari DC, surat tentang berdoa supaya menghadap, tetapi pada saat itu juga saya bukan sendiri, tetapi saya bersama teman-teman kelas saya dan kelas lainnya untuk menghadap supaya kedua kami menghadap DC supaya kami bahas tentang masalah yang kami perbuat selama kami bersama. Tapi pada kesempatan itu kami sepakat untuk pakai surat dari DC. Kami masih sama itu masa-masa yang ya mau dibilang dia. Tapi setelah lama kalau kita menyesal, kita berdua selama 3 tahun ya kami menyesilan atau tidak ada dia tahu. Setelah lama saya berpikir saya mau lanjut atau saya memilih untuk bekerja. Saya beberapa hari, 2-3 hari atau 4 hari saya berundang dan lama. Saya pikir saya ini mau pilih jalan untuk
sekolah sama saya. Kalau saya punya perbuatan juga seperti tadi sesi. Jadi saya menolak, tetapi karena saya bilang saya masih saham, keputusannya diambil. Bahwa itu didukung, tetapi keputusannya diambil. Jadi pada kesempatan itu saya berpikir bahwa mungkin ada nilai belakangnya juga kalau saya ikut omongan dari kakak. Dan pada kesempatan itu saya sempat bimbang. Ada teman juga yang mengajar bahwa bekerja di Bali itu bagus karena kemudian boleh-boleh juga ada, tapi saya pikir saya di sana memang ada gaji, tetapi boleh-boleh yang hal-hal yang tidak itu pasti ada. Boleh daripada kalau saya pikir secara baik-baik saya mengambil jalan bahwa mungkin pada kesempatan itu saya menerima dan mau masuk di satu terus. Pada kesempatan itu saya langsung saya bilang kalau masa libur saya ke Seron, saya langsung saya seperti itu di Seron. Pada kesempatan itu juga saya sempat komunikasi dengan Muhammad Ustaz. Kakak bilang kalau mau sampainya ini memasuk dari baru pendaftaran hal yang tahu masuk. Jadi hari sebelum datang ke Keva, saya sudah bilang di Seron, dan hari bersama hari Senin, hari Kamis sore dan perjalanan dari Seron menuju ke Keva. Pada kesempatan itu juga saya bersama dengan saya sekarang yaitu kita dengan pertemuan lagi, tapi setelah itu ya sudah setelah kami daftar hari ini akan ujian tes masuk. Saya mungkin tidak hanya, tapi saya hanya dan saya mungkin lebih bos. Saya mungkin ya karena kami setelah itu berdaftar dan kami mendengarkan hasil lulusan pengumuman dari itu. Pada kesempatan itu saya menemukan informasi kepada saya bahwa saya sudah lulus di Simas. Jadi di universitas saya itu sangat senang bahwa unis dan keluarga saya itu memang karena saya sudah jadi guru, tetapi mungkin di universitas saya juga mendorong saya supaya saya juga bisa menjadi guru. Jadi pada Agustus, awal Agustus kami tunjukkan di Muhammad Bersama. Itulah mungkin Tuhan menata hidup saya, Tuhan memperjalanan saya untuk berubah untuk bisa bertumbuh dan berkembang di sini melalui aturan-aturan di sini, melalui jalannya tertertib di sekolah, dari kampus maupun di asrama. Pada kesempatan itu juga saya berpikir bahwa ternyata sekolah yang sesungguhnya adalah mengikuti aturan atau membiasakan diri terlibat aktif dalam kehidupan sekolah ini. Dan itu saya juga belajar bahwa sekolah ini
itu adalah pendidikan yang diberikan kepada kita, tetapi kita juga harus adanya untuk membiasakan diri kita supaya kita juga depannya bisa berkembang dan bertumbuh. Dan saya pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara sekalian supaya masa berpuasa ini kita semakin bertumbuh dan berkembang pada masa sulit ini, walaupun terkadang godaan atau tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah sulit untuk kita hadapi. Dari saya sekian, kalau ada yang kurang atau tambahan dari saudara-saudara, saya persilakan. Dari saudara, silakan. Terima kasih. Saya menceritakan pengalaman saya sesuai pertanyaan yang tadi ajukan, yaitu pertanyaan nomor 2. Apakah pertolongan Tuhan itu ada? Ya, pertolongan Tuhan itu ada, karena saya pernah mengalaminya. Pada waktu itu saya sakit di Kefas ini, lalu saya mau pulang ke rumah berobat karena saya punya sakit ini harus pakai obat lambung. Saya keluar dari sini sekitar jam 3 biasanya. Sesudah itu saya ambil di bus, saya turun di Harimau dan sampai sana sudah jam 6 lewat. Karena kalau sudah jam 6 lewat berarti mobil turun ke Malaka sudah tidak ada. Dalam bis ini saya menunggu ini saya nanti mau pulang sampai hari ini terus ke sana bawa apa kalau mobil sudah tidak ada. Saya ini gelisah sekali. Kalau saya ini Tuhan tolong saya. Dan pada saat itu sesudah kami sampai di Budi, kami turun begini, ternyata yang ada dalam bus itu ada orang kami yang berkeseruan. Ditanya, "Hari mau kemana?" Nah, saya mau ke Seon. Pakai apa saya aku ini? Tidak tahu ini saya mau pakai apa ini. Dan sudah tidak ada ini. Lalu pas dia bahas gini saya begitu tiba-tiba dia satu datang tanya, "Kakak benar kemana?" Malaka, mari sudah. Dan dari cerita pengalaman saya itu yang bahwa pertolongan Tuhan itu benar-benar ada. Pertolongan Tuhan itu datang dari orang yang tidak kenal. Karena pertolongan Tuhan itu datang dari orang yang kita tidak kenal. Terima kasih. Dari saudara Jeffrey dengan Pius, terima kasih. Ini pertama menceritakan atas mengerti keterkaitan. Aku percaya karena Bapa yang Maha Kuasa mencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari 3, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga bersebelahan kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Ya Tuhan yang setia, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang kami renungkan hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan saat kami merasa lemah dan putus asa. Teguhkanlah hati kami agar tetap percaya dalam setiap kesulitan. Berilah kami kekuatan untuk melangkah dengan harapan, dan jadikanlah kami juga tanda kasih dan penghiburan bagi sesama. Sertalah kami ketika kami kembali ke aktivitas kami, agar dalam setiap langkah hidup kami selalu merasakan kehadiran-Mu. Ini Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Tuhan,
kudus. Amin.